Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bang Rifi duduk. Ya, izin dulu ya. Ya, silakan. Insyaallah. Antum sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini izin silaturahim sore-sore Ustaz. Khawatir mengganggu aktivitas. Insyaallah. Alhamdulillah. Silaturahim membawa keberkahan insyaallah. Amin. Ustaz, kabarnya sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Keluarga walafiat. sehat. Sehat. Sekarang kan memang cuaca lagi kurang baik nih Ustaz. Kemarin agak batuk Kemarau. dikit. Agak batuk. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Lagi kemarau misalnya ini panas dan lain. Izin Ustaz hari ini silaturahim ke tempat Ustaz gitu ya. Karena memang kangen Ustaz. Alhamdulillah ada yang ngangenin. Jadi beberapa hari lalu kan sempat istri cerita ya, dia pernah diajar oleh Ustaz gitu ya. Terus dan kebetulan memang ada tugas dari Dompet Duafa untuk menemui tokoh Ustaz. Seperti itu dan akhirnya kepikiran apalagi kan saat ini saya diamanahi di Dompet Duafa di divisi pendidikan Ustaz. Seperti itu. Nah akhirnya saya berpikir ini sepertinya cocok sebagai tokoh pendidikan gitu Ustaz. Nah walaupun memang aktivitas saat ini nah ini yang ingin digali Ustaz. Gitu seperti itu Ustaz. Ini, Masih banyak sebetulnya yang dipantas. gitu. Nah ini saat di Dompet Duafa diamanahi di divisi pendidikan dan alhamdulillah memang Dompet Duafa sudah tahun ini berjalan genap 30 tahun Ustaz. 30 tahun. 30 tahun sejak berdiri di tahun 2 Juli 1993. 30 tahun itu udah usia dewasa ya. Udah dewasa, bukan remaja Ustaz ya. Bukan remaja Udah lagi. lewat ya. Iya. Ibaratnya kalau kita berarti udah usia nikah Ustaz ya. Oh, udah matang ya. Iya, insyaallah. Tapi namun dalam prosesnya memang kita tetap berbenah saja sebagai lembaga amil zakat nasional maupun internasional yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Memang tanggung jawabnya sangat besar Ustaz. Mengemban amanah ini. Dan alhamdulillah memang di usia 30 tahun ini Ustaz, DD atau Dompet Duafa telah memiliki 26 cabang di Indonesia. Di setiap provinsi Ustaz ada 26 cabang dan 5 cabang di luar negeri Ustaz. Dompet Duafa Australia, Dompet Duafa Hong Kong, Dompet Duafa Jepang, Korea dan USA Amerika. Seperti itu. Alhamdulillah memang ini salah satu ikhtiar bersama Ustaz dalam mengemban amanah dan dana-dana umat. Alhamdulillah. Nah Ustaz, Dompet Duafa dalam programnya itu ada 5 pilar program Ustaz. Yang pertama ada program ekonomi, ada program kesehatan, pendidikan, dakwah dan budaya, lalu dan sosial dan kemanusiaan. Nah, di setiap program yang tadi saya sebutkan 5 ini Ustaz, memang ada keunggulannya masing-masing. Ekonomi ada dalam pemberdayaan masyarakatnya, kesehatan punya rumah sehat, punya layanan kesehatan cuma-cuma, RST saja. Lalu di pendidikan ada lembaga pengembangan insani, ada institut kemandirian, ada yang bergerak dalam bidang vokasional gitu. Yang mana memang LPI ini atau lembaga pengembangan insani dalamnya juga membuat atau ada program studi etos, bakti nusa dan memang banyak program terkait pendidikan. Lalu di dakwah ada dai-dai ambasador yang kita kirim ke pelosok Nusantara, ada juga yang ke luar negeri gitu saja yang bisa di bulan Ramadan. Nah ini dai ambasador. Lalu di sosial dan kemanusiaan, di sosial kita ada lembaga pelayan masyarakat yang mana itu sifat bantuan langsung atau sifatnya ada masyarakat yang kurang mampu datang ingin meminta bantuan itu bisa ke langsung ke lembaga pengelayan masyarakat yang ada di Ciputat. Nah, kalau nggak salah memang seberangan sama RKC. Seberangan sama RKC. Lalu Tentunya yang prasejahtera ya. yang prasejahtera. Oh iya, Karena tentunya memang gitu ya. kita sesuai asnaf gitu ya. Oh Iya, gitu. karena dana zakat, Betul. pastinya kita mengedepankan Kalau semuanya bisa jadi nanti banyak yang berbondong-bondong ke nah sana. itu dia kan. Karena kan kita selektif dengan asnaf betul. gitu. Seperti itu. Lalu yang terakhir di kemanusiaan kita ada GMC namanya
Disaster Management Center yang mana itu berfokus pada program-program kemanusiaan dan kebencanaan. Beberapa kali kebencanaan pun yang kita respon nggak hanya di dalam negeri, yang terakhir di Turki dan saat ini di Maroko ada tim dari Dompet Duafa atau di MC ini yang sedang turun ikut merespon bencana di Turki dan di Maroko saat ini yang gempa kemarin seperti itu. Nah, artinya bukan hanya dalam negeri ya. Dan bukan hanya dalam negeri. Dalam negeri pun ya kita lebih antusias lagi saat betul. Kemarin gempa di Cianjur, yang tahun lalu ada di Semeru, yang bencana-bencana lainnya di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya ini alhamdulillah karena memang wilayah rumah mertua gitu saja berada di Cidokom Gunung Sindur. Nah, ini karena warga Gunung Sindur kita tahu sendiri dari keluarga gitu ya, Ustadz sudah menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Bogor seperti itu. Nah, ini perjalanannya gimana Ustadz sampai akhirnya bisa menjadi anggota dewan di Kabupaten Bogor? Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih sudah silaturahmi. Alhamdulillah. Selamat. Saya juga terima kasih sudah terima. Selamat juga sudah menjadi relawan kebaikan melalui Dompet Duafa. Ya, mudah-mudahan selain juga ini bekerja ada nilai ibadahnya. Ya, selama kita jalani dengan ikhlas, terus kita jalani dengan baik, profesional, ya insya Allah lah jadi ibadah juga. Apalagi kalau saya dengar tadi program-programnya luar biasa nih, perhatian terhadap masyarakat, khususnya masyarakat ya kurang mampu. Memang butuh perhatian dari semua orang sebetulnya, tapi kan ada lembaga-lembaga yang concern untuk perhatian hal itu, salah satunya Dompet Duafa. Yang ketiga mungkin ya terkait dengan sekarang saya di DPRD menjadi wakil masyarakat dan Dirnam, ada 7 kecamatan sih. 7 kecamatan, ada 61 desa dan kelurahan. Desanya 60, kelurahannya 1. 61 desa. Iya, 61 desa di bawah di bawah ya tentunya tanggung jawab saya selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor dan Dirnam. Parung, Ciseeng, Gunung Sindur, Kemang, Tanjung Halang, Ranca Bungur dan seluruhnya. Bicara Gunung Sindur aja ada 10 desa. 10 desa. Bicara Parung ada 9 desa. Ciseeng ada 10 desa begitu. Jadi ada tadi saya katakan 61 desa dan kelurahan. Kalau ditanya prosesnya, ya tadi kan Bang Rifki juga sampaikan, keluarga sudah kenal dengan saya, bahkan istri Bang Rifki juga dulu menjadi murid saya. Sampai sekarang memang tidak ada bekasnya antara murid dulu. Tidak ada nama bekas guru. Tidak ada bekas guru, tidak ada bekas murid begitu. Ya, murid saya begitu. Jadi proses perjalanannya cukup ya sedikit banyak tahulah begitu. Tapi saya melihat ini adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan baik. Apalagi saya tadi dengar cukup apresiasi lah ya keberadaan Dompet Duafa, unit-unit program-program yang ada di Jampang ini cukup berdampak positif bagi masyarakat, khususnya di wilayah kecamatan yang berdekatan. Pada 6 ya secara sekabupaten juga kan tidak jarang juga orang-orang di luar dari Dapil 6 ya mau mendapatkan manfaat ya dari kesehatannya, bahkan dari tadi beasiswa bahkan bukan hanya orang Kabupaten Bogor, itu nasional di beberapa provinsi. Apalagi kita yang dekat cukup merasakan dampak positif. Ya prosesnya sih ya takdir Allah ya. Takdir bagaimana manusia itu diminta untuk ikhtiar saja. Ya tentunya prosesnya ya memang ada partai politik yang memberikan
sebuah kepercayaan saya untuk menjadi salah satu calon anggota dewan yaitu partai PKS. Prosesnya memang seperti itu di 2019. Ya sebelumnya memang kalau bicara apa namanya perjalanan ya sebelum jadi dewan, dulu ketika SMA pun sudah terbiasa dengan hidup ya yang penuh dengan apa namanya ya lika-liku lah ya. Kehidupan. Ya lika-liku kehidupan. Artinya masa SMA juga sengaja memang ambil sekolah sore agar paginya bisa ikut bekerja, membantu orang tua di pasar, ketika orang tua dagang di Pasar baru, ya di kaki lima jualan apa sayur mayur, jualan ya alat apa namanya perlengkapan dapur lah, cabai dan sebagainya gitu. Kita bantu dari mulai subuh kita datang, terus jam 11 kita pulang karena jam setengah 1 sudah harus masuk sekolah itu di salah satu sekolah Semea Yampan Indonesia Depok. Ya tahun 96 saya lulus dan memang semangat untuk terus belajarnya ada begitu ya. Sehingga ketika lulus SMA bicara sama orang tua saya pengen kuliah dan alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Makanya saya motivasi Bang Rifki juga begitu. Ya artinya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Ya, yang penting ya kita punya kemauan. Begitu kan nanti kalau kita punya anak, karena setiap anak itu kan punya rezekinya masing-masing. Gitu. Ya ketika dia punya semangat sekolah, walaupun saat ini kita nggak megang uang, Bismillah aja ya udah sekolah aja. Walaupun setelah itu kita berpikir dari mana uang, toh pada waktunya tetap ada. Dan maaf saya agak batuk ya. Dan alhamdulillah saya bisa masuk ke apa namanya ke kampus gitu. Walaupun dari mulai tingkat dasar sampai saya S2 juga saya selalu di luar negeri gitu. Maksudnya swasta Terjebak di luar negeri gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang saya lulusan luar negeri, saya juga sama lulusan luar negeri gitu, lulusan swasta. Dasarnya saya di Madrasah Ibtidaiyah MI, masuk SMP juga SMP di sekitar Paru Pia itu swasta juga, masuk SMA Semea itu juga swasta, masuk UIK Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu ya swasta juga begitu. Makanya saya selalu mendorong sama ketika saya mengajar pun sama murid saya, artinya begini, jangan terlalu kita terjebak dengan lembaga pendidikan mana tempat kita belajar. Ya, seolah-olah kalau misalkan kita tidak masuk sekolah negeri nanti madesu gitu bahasanya. Padahal tidak. Karena Tergantung kita. Ya memang ketika kita di luar negeri atau di sekolah negeri, lingkungan bisa membentuk kita. Ya, mungkin ada satu sekolah yang memang lingkungannya tidak mendukung untuk kita bisa banyak belajar, tapi ya kembali kepada diri masing-masing. Tahun 96 saya masuk UIK dan alhamdulillah tahun 2001 ya sekitar ya 4 tahun lebih saya menyambut pendidikan di UIK dan alhamdulillah lulus sarjana ekonomi. Tapi ada satu hal yang menurut saya tidak boleh dilupakan dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya di Ibnu Khaldun, saya alhamdulillah mendapatkan ya petunjuk dari Allah mungkin. Saya sempat dibina oleh Pak Profesor Dr. Didin Hafidin di Pondok Pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab. Begitu banyak ilmu dan bahkan akhlak yang saya lihat yang cukup luar biasa sehingga membentuk karakter saya di situ. Ini yang menurut saya sih kuliah kehidupan. Walaupun singkat begitu tapi alhamdulillah manfaatnya cukup luar biasa. Nah, dari situ sebetulnya masa-masa kuliah terus di semester akhir saya lulus, saya mengabdi
di lembaga pendidikan swasta via tempat SMP saya belajar. Kurang lebih berarti sebetulnya sebelum lulus saya sudah ngabdi tahun 2000 sampai dengan 2018. Jadi sekitar 18 tahun saya mengajar. 18 tahun. Itu lebih lama dibandingkan yang pendidikan 12 tahun kan? Nah, iya. SD 6 tahun, SMP Kan wajar 12 tahun. wajar 12 tahun. Nah ini mengajar melebihi itu Ya, 18 tahun. 18 tahun. Tapi sebetulnya waktu yang cukup singkat menurut saya, karena banyak beberapa guru kita itu sudah mengajar 30-40 tahun gitu. Ya kan? Ya, saya melihat bahwa banyak guru-guru SMP saya sekarang masih mengajar gitu. Berarti kalau saya lulus SMP di tahun 93, sekarang 2023, berarti kan sebetulnya 30 tahun yang lalu dia sudah jadi guru gitu. Iya. 30 tahun lalu dia sudah jadi guru begitu. Berarti dia sudah 35 tahun sampai 40 tahun Mengabdikan di sekolah. Tapi bagaimana antum bisa lihat gitu, begitu berkahnya seorang guru, ya tidak pernah melihat ya apa ya, saya kira mungkin secara ekonomi dia punya keterbatasan tapi dia tidak menampilkan, selalu happy gitu. Inilah menurut saya yang luar biasa. Jadi alhamdulillah ada kepercayaan dari salah satu partai politik. Saya sebutkan saja ya, memang ya nggak bisa menjadi dewan kalau tidak diusung oleh partai politik. Ada partai PKS yang memberikan amanah kepada saya untuk menjadi calon anggota legislatif. Dan insya Allah ya, dengan modal sosial, modal yang lain begitu, yang lain dalam tanda kutip tadi, ya kita banyak berinteraksi dengan masyarakat. Takdirnya ya saya menjadi wakil masyarakat di Vietnam. Ya, salah satunya Gunung Sindur, Jampang itu Kemang itu menjadi tanggung jawab saya. Gitu kira-kira Pak. Dalam ruang lingkupnya di komisi berapa nih? Ya, jadi di DPRD Kabupaten Bogor itu dari 55 anggota gitu. Ya, 55 anggota. 55 anggota. Berarti 4 itu pimpinan, ketua, 3 wakil ketua. Sisanya tadi dibagi ke dalam 4 komisi. Ada komisi 1 hukum pemerintahan. Komisi 2 terkait dengan ekonomi, pajak dan sebagainya. Komisi 3 infrastruktur. Jadi pembangunan jalan. Ya, itu di komisi 3 termasuk lingkungan. Ada komisi 4 Kesra, kesejahteraan rakyat. Di dalamnya ya leading sektornya tadi pendidikan, dinas pendidikan, Jadi komisi 4 kan? komisi 4 agama gitu. Itu ada Kesra, kesejahteraan rakyat, Dinsos. Itu di komisi 4 semuanya. Jadi kalau saya di komisi 1. Komisi 1 itu hukum dan pemerintahan. Ada beberapa dinas di bawah leading sektor komisi 1. Satpol PP, dia kepanjangan tangan dari pemerintah untuk penegakan perda. Makanya sering kita lihat ada beberapa sidak atau terhadap tempat-tempat atau warung-warung yang menjual minuman keras. Ya, itu tugas Satpol PP, menegakkan perda. Karena setiap daerah punya perda terkait miras, gitu, tibum ya, ketertiban umum begitu. Maka di daerah itu Kabupaten Bogor itu melalui Satpol PP. Ada Kesbangpol di Komisi 1, Kesatuan Bangsa dan Politik, ya, di mana membina organisasi-organisasi masyarakat, ormas-ormas yang ada di Kabupaten Bogor begitu. Baik ormas yang sifatnya domestik maupun ormas yang sifatnya ya secara nasional dia ada. Ya. Lokal maupun lokal maupun ya tadi nasional begitu. Karena saya kira setiap masyarakat punya hak untuk ya berkumpul gitu. Akan tetapi
dari berbagai macam perkumpulan, bendera, cara pandang yang berbeda itu harus disatukan. Maka Esbangpol itulah yang punya peran, fungsi, tugas, tupoksinya begitu. Ini sekilas ya terkait yang ada di Komisi 1. Nah terkait ini dari kira-kira di Kopinya sambil. Dari apa namanya, dari ruang lingkup pekerjaan Ustadz tadi ya, di mana di Komisi 1 maupun tekanan komisi yang lain, kira-kira program ada tidak ya, bisa tidak kolaborasi dengan beberapa program yang ada di Bapak? Kayak tadi kan ada ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, gitu ya, lalu layanan sosial dan kemanusiaan, ini dakwah budaya dan lingkungan. Ya. Ini apakah sekiranya dari Komisi 1 yang Ustadz saat ini diberi amanahi atau di rekan komisi lain yang kira-kira bisa dikolaborasikan, khususnya memang ruang lingkupnya di Kabupaten Bogor saja? Iya, walaupun kita tadi dibatasi oleh komisi-komisi, akan tapi kalau untuk mengadvokasi masyarakat, ya kita harus bisa mengadvokasi keseluruhan. Bukan berarti Pak Atman di Komisi 1, tidak di Komisi 4 begitu. Ada orang yang minta diadvokasi terkait kesehatan, Pak Atman bilang bukan komisi saya, nggak bisa begitu. Jadi ya itu kan hanya tugas fungsi pokok kita di komisi. Tapi kalau tugas kita secara keseluruhan menjadi anggota dewan, itu wajib mengadvokasi seluruh ya permohonan permintaan masyarakat dari segala hal begitu. Ya termasuk tadi misalkan ada empat pilar, lima pilar: pendidikan, kesehatan, dakwah dan budaya, ekonomi, sosial masyarakat begitu. Ini sebetulnya bisa kita sinergikan gitu dari program-program yang ada di Kabupaten Bogor yang memang sesuai dengan visi misi. Kebetulan kan Kabupaten Bogor itu sampai dengan nanti Desember punya program Pancakarsa. Jadi Pancakarsa itu Bogor sehat ya. Saya kira bisa disinergikan dengan programnya dompet itu apa? Kesehatan. Ada Bogor cerdas. Itu kan bisa disinergikan dengan tadi kependidikan. Bogor membangun kan maknanya juga bukan hanya membangun infrastruktur, bisa membangun SDM gitu ya kan. LPI juga sebenarnya bisa saja dikolaborasikan. Terus ada Bogor maju ya, Bogor maju ini kan bisa juga ekonomi, terkait dengan ekonomi, UMKM, terus tadi pemberdayaan masyarakat di Bogor maju. Yang terakhir Bogor berkeadaban, ini kan bisa juga terkait dengan dakwah dan kegiatan sosial masyarakat. Ini bisa dikolaborasikan menurut saya Bang Riki gitu. Ya mudah-mudahan beginilah nanti dengan silaturahim Bang Rifki ke sini, terus saya mendapatkan sebuah informasi program-program yang ada di dompet itu apa. Kalau nanti misalkan ada program dari Kabupaten Bogor, karena dompet itu apa ada di daerah pemilihan saya, begitu kan? Oh, yang di Jampang katanya? Khususnya di Jampang ya, di Jampang, ya nanti ya bisa kita komunikasikan. Mudah-mudahan bisa disinergikan. Karena bicara membangun masyarakat tadi saya sampaikan, ini bukan hanya tugas dari eksekutif, bupati dengan rekannya begitu, atau legislatif, anggota dewan, tapi seluruh stakeholder masyarakat punya kewajiban untuk membangun wilayah ini. Saya kira begitu. Siap, baik Ustaz. Ini karena sudah sore juga, ya, terima kasih Ustaz atas waktunya dan ketersediaannya disambangi Ustaz. Insyaallah. Dan terima kasih juga, ini mohon maaf atas ya informasi dan silaturahimnya, dan berkenan untuk kita ngobrol satu diskusi. Oh siap. Ngopi siang tadi sampai selama waktunya ada. Ini nggak kerasa Ustaz, berjalan lama Ustaz. Ustaz, syukron kasiran, sehat selalu Ustaz. Untuk keluarga, amin. Daerah, masyarakat, dan khususnya amanah yang saat ini Ustaz kemban ya. Semoga Allah berkahi dan Allah selamatkan, amin. Ustaz, mungkin cukup dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Saya izin pamit, Sat. Siap. Ya, ngomong.